Saya dari kecil, oma opa saya pendeta. Saya jadi udah terbiasa dengan selalu dengar firman dan yang penting hidup itu takut akan Tuhan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut pandang kali ini akan membahas tentang perjalanan spiritual dari artis lawas yaitu Lydia Kandou yang membuat dia tetap teguh pada keyakinannya. Ternyata tidak serta-merta menjadi komitmen yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah tertanam dari sejak ia masih kecil. Pemilik nama asli Lydia Ruth Elizabeth Kandou ini lahir di Jakarta 21 Februari 1963. Ibunya bernama Maria Jacoba Petronella Kandou dan sang ayah bernama Ray Petrus Kandou. Lydia Kandou lahir dari keluarga yang cukup religius. Dalam penuturannya di sebuah podcast, ia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia berasal dari keluarga seorang pendeta. Tepatnya adalah opa oma atau kakek nenek dari Lydia. Ini merupakan sosok yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keimanan dari Lydia Kandou tetap kuat menjadi seorang Kristen dan terus mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan firman Tuhan sebagai pegangan di dalam hidupnya. Meski berasal dari keluarga hamba Tuhan atau pendeta, namun Lydia Kandou tidak menjalani kehidupannya seperti di jalan yang mulus. Semakin dia beranjak dewasa atau bahkan sejak masuk di dalam industri entertain, ia semakin banyak diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan yang mengharuskan dia untuk mengambil sebuah keputusan dalam pilihannya. Keputusan terbesar dalam hidupnya adalah ketika dia menikah dengan seorang penyanyi yang bernama Jamal Mirdad. Pernikahan mereka bisa dikatakan menjadi pernikahan yang membuat heboh atau menuai kontroversi karena mereka menikah yaitu berbeda agama. Lydia adalah seorang Kristen sedangkan Jamal adalah seorang Muslim. Meskipun demikian, di dalam pernikahannya mereka tetap menjalankan kehidupan keyakinan agama mereka masing-masing. Dalam pernikahannya, mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Hana Mirdad, Kenang Mirdad, Nasilia Mirdad, dan Natana Mirdad. Setelah menjalani pernikahan sekian lama, ternyata pada akhirnya pernikahan mereka harus kandas di meja hijau persidangan, di mana Lydia Kandou menggugat cerai Jamal Mirdad pada tahun 2013. Keputusan Lydia untuk menggugat cerai Jamal Mirdad tentu memiliki alasan yang sangat mendasar dan sangat prinsip, bahwa apa yang diterima oleh Lydia Kandou semenjak dia kecil dengan latar belakang keluarganya yang adalah hamba Tuhan itu sangat memberikan pengaruh yang besar bagi dia. Sejak kecil dia sudah sangat ditanamkan tentang firman Tuhan, dan itulah yang membuat Lydia benar-benar dituntun oleh terang firman Tuhan. Meski di dalam fase perkembangannya, tentu dia tahu segala konsekuensi dari setiap keputusan-keputusan, dan dia juga bisa pada akhirnya kembali memutuskan apa yang terbaik untuk hidupnya dan dengan Tuhannya. Kecintaannya kepada Tuhan terus ia tunjukkan
dengan teladan yang ia berikan dari kehidupannya seorang ibu di dalam pergaulannya dan di dalam melayani sebagai seorang istri kepada suami. Teladan yang demikian memberikan pengaruh yang besar bagi anak-anaknya, sehingga pada akhirnya mereka dapat memutuskan untuk mengikuti jejak keyakinan atau agama yang dianut oleh Lydia Kandau untuk menjadi seorang Kristen. Nah, gimana sih Tante Lydia, punya nggak pengalaman pribadi atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang membuat Tante Lydia semakin berakar dalam Kristus? Banyak ya. Sebetulnya saya itu kalau mau cerita soal apa yang sudah Tuhan perbuat buat saya itu banyak. Gini aja deh, saya dari kecil oma opa saya pendeta, ya. Terus saya jadi udah terbiasa dengan selalu dengar firman dan yang penting hidup itu takut akan Tuhan gitu. Dan dimanapun kita berada, tolong jangan bikin malu Bapak kita ya, gitu dalam setiap sikap hidup kita. Dan tertanam dari kecil ya Tante. Ditanamkan dari kecil ya. Terus suruh baca firman, penyembahan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang sia-sia ketika kita menabur benih firman Tuhan. Itu akan terus bertumbuh dan pada akhirnya akan menghasilkan buah. Dan kehidupan kita, latar belakang dari mana kita berasal, juga memberikan pengaruh atau faktor yang besar untuk merubah kehidupan kita. Kiranya kisah ini menginspirasi kita untuk tetap bersyukur atas keadaan di mana kita berada, dari mana kita berasal, dan siapa Tuhan yang memberikan pengaruh yang besar untuk hidup kita dan untuk masa depan kita.